Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 9 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dimanfaatkan Karena Baik Hati. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 9 ayat 4 sampai dengan kelima. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pengfitnah, yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami menjadi orang yang baik hati, namun sekaligus kami menjadi orang yang bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam doa pembukaan tadi ada kalimat, Tuhan tolonglah kami supaya menjadi orang yang baik hati, namun juga menjadi orang yang bijaksana. Tema yang kita pelajari adalah dimanfaatkan karena baik hati. Ternyata baik hati tidak bisa berdiri sendiri. Karena baik hati itu hanya ada sebuah hati ingin menolong orang lain. Sedangkan bijaksana adalah satu sikap hati untuk melihat keadaan dan menilai keadaan. Baik hati tanpa sikap bijaksana, maka tidak ada kemampuan penilaian di dalam dirinya. Sehingga tatkala ada orang yang nampaknya susah, nampaknya sulit, meminta pertolongan, kita segera akan membantunya. Maka tanpa ada lagi penilaian, tanpa ada lagi sikap bijaksana. Sahabat seperjalanan di tengah-tengah sifat manusia yang penuh dengan dosa, maka kita melihat memang ada orang yang benar-benar dalam kesulitan, yang perlu kita bantu, kita dukung. Karena itu yang diajarkan oleh firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan itu bentuk daripada kita mengasihi Allah. Tetapi berbuat baik saja tanpa kemudian sikap bijaksana, itu bisa merusak diri kita, mengecewakan kita, menimbulkan kepahitan, dan juga merusak orang lain. Akan membiarkan orang malas semakin malas, orang terbiasa menipu menjadi semakin terampil menipu. Mengapa? Karena kita buka jalan, kita berikan saluran untuk orang terjerumus ke dalam dosa, terus berbohong, terus berdosa, terus menipu, dan terus memanfaatkan kebaikan demi kebaikan. Tentunya sahabat seperjalanan punya pengalaman orang yang seperti demikian. Dia menjual kemiskinan, dia menjual kesusahan kepada setiap orang. Dan ada satu peristiwa, dia mengatakan anaknya sakit, suaminya sakit, istrinya sakit. Lalu dia bercerita dengan cerita yang sama, buku cerita yang disebut menjual kemiskinan, kepada banyak orang, sehingga dengan satu cerita yang sama, dia bisa mendapatkan bantuan dari sana sini, dari sekian banyak orang. Tentunya kalau ada orang yang benar-benar sakit, orang-orang benar-benar kesulitan, kita harus bantu. Dan memang kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk berbuat baik. Tetapi menjadi orang baik tidak cukup tanpa dengan sikap yang bijaksana. Sehingga disinilah kita harus mencari sebuah sikap yang memiliki keseimbangan. Terlalu seakan-akan bijaksana, tapi kita tidak terdorong untuk berbuat baik, jangan-jangan sikap bijaksana. Yang tanda kutip disebutkan oleh kita adalah justru untuk menghindar kita untuk berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang selalu menolak untuk berbuat baik, lalu mengatakan saya orang bijaksana, saya tidak serta-merta membantu, dan banyak orang yang minta tolong saya tolak. Mengapa? Karena jangan-jangan dia ingin memanfaatkan saya. Pikiran terlalu negatif menjadi salah. Pikiran terlalu positif menjadi orang baik tanpa menimbang apakah orang yang meminta tolong ini benar-benar perlu dibantu. Maka itu pun menjadi salah. Dengan demikian, kalau kita boleh simpulkan, jadilah orang yang baik, tapi jadilah juga orang yang bijaksana. Pada Yeremia 9 ayat 4 sampai ke 5, firman Tuhan berkata, ada banyak orang yang dikatakan baiklah setiap orang berjaga-jaga bahkan terhadap temannya. Dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap orang adalah saudara, adalah penipu ulung. Dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pengfitnah. Yang seorang menipu yang lain. Dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta.
Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Kalimat terakhir, malas untuk bertobat. Kondisi yang diceritakan pada ayat yang keempat dan kelima dalam Yeremia 9 adalah menjelaskan kondisi manusia pada saat itu, dan ternyata orang-orang dengan tipikal seperti demikian akan terus ada dan selalu ada, dan kita temui. Mungkin sahabat seperjalanan sudah pernah mengalami. Ada seorang ibu yang dikatakan dia begitu tergerak karena berbuat baik, sampai hampir tabungannya seluruhnya habis, hampir 400 juta. Tertipu oleh siapa? Tertipu oleh temannya sendiri, tertipu oleh kerabatnya sendiri, tertipu oleh orang yang dipercayai oleh dirinya sekian lama. Lalu apa yang terjadi? Karena uang dari hasil penipuan pun akan tidak bertahan lama. Sehingga uang yang dikumpulkan, ditabung oleh dirinya sekian lama, sekian waktu panjang, akhirnya hilang dengan sia-sia. Karena mengapa? Karena dia punya hati yang baik, tetapi tidak punya hati yang bijaksana untuk menilai keadaan terlebih dahulu. Sehingga dia menjadi begitu merasakan kepahitan luar biasa. Tapi orang yang berbuat kecurangan dengan penipuan, memanfaatkan orang baik, mungkin dia akan terus mencari mangsa-mangsa baru yang bisa dia tipu kembali, yang bisa dia manfaatkan kembali. Firman Tuhan berkata, dan mereka malas untuk bertobat. Dengan demikian sahabat seperjalanan, ternyata untuk berbuat baik saja, untuk berbuat kebenaran saja, tidak cukup dengan hati yang baik. Namun kita membutuhkan hikmat dari Allah, membutuhkan suara Roh Kudus, membutuhkan juga pengalaman pertimbangan, masukan-masukan dari orang yang dengan sangat tahu bagaimana bisa membaca dan melihat keadaan sikap orang-orang tertentu. Sahabat seperjalanan, kita boleh mengasihi orang lain, tapi jangan sampai membuat dirimu kemudian dimanfaatkan, membuat dirimu menjadi jalan yang semakin lebar, orang yang terbiasa menipu, orang yang terbiasa memanfaatkan, maka menjadi subur dosa tersebut, menjadi makin besar, dan kemudian menjadi makin gemuk kebiasaan buruk tersebut. Bukankah apapun kehidupan kita, pemberian kita, siogianya membuat orang dekat dengan Allah? Tapi kalau kebaikan kita justru mempersubur, menyuburkan orang makin berbuat dosa, bukankah kebaikan kita menjadi kebaikan yang mencelakakan? Sahabat seperjalanan, tidak mudah untuk menilai orang karena pikiran orang kita tidak tahu, hati orang tidak tahu. Tapi kita bisa melihat latar belakang orang tersebut. Apakah ada sejarah di masa lalunya? Memang dia sudah terbiasa memanfaatkan kebaikan orang lain, merugikan orang lain, melakukan penipuan dan dusta. Maka apa yang dilakukan oleh dirinya di waktu tersebut menjadi sebuah pertimbangan. Dan sebelum kita membantu orang lain, kita perlu bertanya dengan orang yang berhikmat, meminta pandangan, meminta masukan. Tetaplah jadi orang baik, tetapi kita harus menjadi orang yang bijaksana, sehingga kebaikan kita tidak menjerumuskan orang semakin dalam berbuat dosa, dan kebaikan kita menjadi kebaikan yang memberikan manfaat. Oleh sebab itu, jadilah orang baik, tetapi jadilah orang yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, jadikanlah kami orang yang baik, namun juga orang yang bijaksana. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.